Setiap orang tua tentu berkeinginan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi genetik yang ada pada anak tersebut. Hal ini dapat tercapai apabila kebutuhan dasar anak, yakni asah, asih, dan asuh, terpenuhi. Kebutuhan dasar anak harus dipenuhi yang mencakup perhatian, kasih sayang, gizi, kesehatan, penghargaan, pengasuhan, perlindungan, partisipasi, stimulasi, dan pendidikan. Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa di bawah usia 5 tahun atau balita merupakan periode paling kritis. Karena pada masa tersebut, proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat. Masa tersebut merupakan masa emas yang apabila tidak dibina dengan baik akan mengalami gangguan dalam perkembangan emosi, sosial, dan kecerdasan. Untuk mencapai kondisi yang optimal, anak balita perlu mendapatkan pembinaan dan stimulasi yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Kunci keberhasilan dalam pengasuhan anak balita berada di tangan orang tua, karena pada masa tersebut hampir seluruh waktu anak balita berada di dekat orang tuanya. Orang tua sebagai pengasuh dan pendidik pertama dan utama diharapkan dapat mengasuh anak balitanya dengan benar. Mengingat sangat strategisnya posisi orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak, maka orang tua dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu melaksanakan pengasuhan secara optimal. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh orang tua antara lain dengan ikut serta dalam kegiatan Bina Keluarga Balita atau BKB yang terintegrasi dengan program Posyandu dan PAUD. Saat ini pembangunan kesehatan dan gizi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan masalah gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti wasting atau kurus dan stunting atau pendek pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan. Masalah gizi stunting yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis dapat terjadi karena masih terbatasnya pemahaman tentang pengasuhan. Hal ini dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pengasuhan anak, tidak hanya dilakukan ketika anak sudah lahir, tetapi juga dilakukan sejak anak masih berada di dalam kandungan, sehingga orang tua dan keluarga dapat meminimalisir faktor resiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karenanya, peningkatan upaya promotif dan preventif dalam rangka perbaikan gizi melalui optimalisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik atau gizi dan mental ibu serta bayi selama masa kehamilan hingga anak menginjak usia 2 tahun. Saat ini pemerintah tengah gencar menggalakkan program holistik integratif sebagai salah satu upaya intervensi spesifik dan sensitif dalam rangka percepatan penanganan stunting. Program holistik integratif merupakan penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini. Model pengembangan holistik integratif yakni terintegrasinya pelayanan lintas sektor terkait dalam satu atap, yaitu pelaksanaan program Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Agar pelayanan program dapat secara merata didapatkan oleh sasaran penerima manfaat, model pelayanan juga dilakukan secara bersama-sama. Ciri model pelayanan holistik integratif dapat terlihat pada skema berikut ini. Meja pertama yakni pendaftaran ibu balita berupa pengisian daftar hadir dan R1 BKB bulan berjalan. Meja kedua,
penimbangan dan pengukuran oleh kader Posyandu, dan pemantauan atau peninjauan perkembangan balita oleh kader BKB melalui KKA. Meja ketiga adalah pencatatan di KMS oleh kader Posyandu dan pencatatan hasil tinjauan KKA oleh kader BKB. Meja keempat adalah penyuluhan. Meja kelima adalah pelayanan kesehatan dan gizi oleh petugas kesehatan berupa imunisasi, SDI-DTK, dan KKB Gizi, serta konseling PAUD oleh guru TK PAUD atau tenaga kontrak. Jika kondisi penyuluhan tidak memungkinkan untuk dapat diserap secara menyeluruh, maka KIE atau penyuluhan dapat dilakukan di rumah warga secara bergantian jika memungkinkan. Sinergitas program harapannya dapat terus terjaga dan ditingkatkan, agar tujuan dari masing-masing program dapat terrealisasi dan upaya percepatan penanganan masalah stunting di Indonesia dapat terlaksana sesuai harapan.